Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Raya Puri Jambi yang dirahmati Allah, para sesepuh, para asatidz, para alim ulama, para tokoh yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, jumpa kembali di hari Ahad pekan kedua, bertepatan dengan hari Tasyrik. Mestinya libur ya. Tapi kebanyakan libur. Mestinya libur nih, tapi insyaallah kita niatnya ibadah sambil menemani yang i'tikaf dan zikir. Alhamdulillah, Masjid Raya Puri Jambi juga sudah melaksanakan pelaksanaan kurban yang telah sukses digelar kemarin. Alhamdulillah, berkah sekali, dapat kiriman hujan, alhamdulillah. Pertama, kepada para pengurban saya mengucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa. Begitu pula kepada para panitia atas dedikasinya dalam mensukseskan syiar Allah yang diantaranya adalah kurban. Jazakumullah ahsanal jazaa. Semoga ke depan tambah sukses, tambah meriah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kita juga di Mina, jamaah sedang melaksanakan jamarat. Kita doakan mereka-mereka ada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan. Ada Pak Kardi, ada Pak Win. Semoga mendapatkan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Tahun ini meskipun sudah dikurangi jamaahnya, yang katanya dari 1,8 menjadi 1,3 juta, kurang lebih 500.000 dipangkas jamaah haji itu. Oleh karenanya visa furoda tidak keluar. Namun demikian, tetap ada saja kendala-kendala atau kekurangan-kekurangan di lapangan. Untuk tahun ini saja, ribuan jamaah tetap berjalan kaki dari Muzdalifah, dari Arafah, dari Muzdalifah ke Mina untuk jumrah. Karena kepadatan dan kurangnya transportasi. Masih ada yang tidak kebagian tenda di Arafah maupun di Mina. Spesial di hari Tasyrik ini saya akan membahas sedikit saja berhaji ya. Rata-rata orang mau berangkat haji itu
mengandalkan manasik. Manasik hanya sekedar di lapangan, petunjuk di lapangan, tapi secara intelektualnya juga kurang. Lebih khusus terkait bagaimana pendapat ulama jika diawalkan, bagaimana pendapat ulama jika lontar jumroh sebelum zuhur, itu jarang diungkap. Rata-rata petunjuk pelaksanaan di sana. Ketika tidak sesuai, bagaimana? Sebagai contoh, lontar jumroh untuk jamarat di tanggal 11, 12 nafar awal, maupun untuk lontar jumroh 11, 12, 13 bagi yang mengambil nafar tsani. Itu karena kepadatan menjadi mudarat. Orang-orang rata-rata mengambil ba'da zawal sesuai petunjuk dari tenda Mina ke jamarat untuk 11, 12, 13 ba'da zuhur. Petunjuknya demikian. Banyak, bahkan tahun ini yang nelfon saya, bagaimana jika saya ba'da subuh? Bahkan sebelum subuh. Ini kiai banyak banget. Saya ba'da subuh mau langsung, kira-kira bagaimana? Pertama, untuk waktu ba'da zawal, memang ketetapan para ulama, baik itu Maliki maupun Syafi'i maupun Hanbali, mesti ba'da zawal, setelah zuhur. Tapi jika darurat berdesakan, jamaah membludak, maka baik Maliki, Syafi'i maupun Hanbali membolehkan untuk mendahulukan, tidak mesti ba'da zuhur atau ba'da zawal. Apalagi dalam pendapatnya Imam Hanafi, lontar jumroh menurut Imam Hanafi untuk jamarat ula, wusta dan kubro atau aqobah tanggal 11, 12, 13 boleh kapan saja. Ba'da subuh juga silahkan, ba'da zuhur ya bagus, ba'da asar, ba'da subuh, pokoknya sehari tasyrik itu silahkan dipakai untuk lontar jumroh. Nah, orang kalau kurang bacanya nggak bisa, itu mesti desak-desakan, karena taunya mesti ba'da zuhur atau ba'da zawal. Abu kalau ngerti, sudah kita pakai madhab Hanafi, ba'da subuh jalan, malam juga boleh, tidak usah menjadikan kemadaratan. Apalagi jamaah-jamaah yang banyak takutnya, takut tidak sah dan sebagainya. Alasannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang a'mal al-hajj. Oleh karenanya aktivitas haji tidak mesti tertib. I'mal wala haraj, lakukanlah yang kamu bisa terlebih dahulu, wala haraj, tidak ada masalah. Wala haraj, tidak ada masalah. Istilah hari tasyrik
di Quran tidak dijelaskan secara detail, baik malam atau siang dan sebagainya, termasuk jamarat, termasuk zikrullah. Yang di surah Al-Baqarah disebutkan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhar fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada di hari-hari yang terbilang, yakni Arafah, Yaumun Nahr, 10 Dzulhijjah dan Ayyamut Tasyrik. Faman ta'ajjala fi yaumain, barang siapa yang ia terburu-buru dalam 2 hari saja untuk melakukan jamarat, di hari 11 dan 12 saja, fala itsma alaih, maka tidak ada masalah. Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa yang mengakhirkannya, yaitu sampai tanggal 13, tidak juga menjadi suatu masalah atau dosa. Mengambil nafar awal, nafar tsani juga boleh. Bahasanya dalam Quran fi yaumain ay naharon wa lailahu, siang dan malamnya. Jadi boleh saja kapan saja untuk jamarat. Kemudian jika seseorang atau wanita haid, maka yang dalam aturan normalnya setelah tahallul dan jumrah Aqabah di tanggal 10 Dzulhijjah melaksanakan tawaf ifadah, maka boleh ia mengakhirkan tawafnya itu, menunggu sampai akhir hari tasyrik, sampai selesai jamarat. Orang-orang tawaf ifadah, kalau wanita yang datang bilang ia tidak tawaf ifadah, atau bapak-bapak yang masih sakit, ia boleh tidak tawaf ifadah dulu, di akhir saja dilakukan, boleh digabung dengan tawaf wada. Boleh digabung dengan tawaf wada. Ini kadang banyak jamaah haji nggak ngerti. Tawaf ifadah kemudian tawaf wada lagi, padahal sudah repot. Kalau yang ngerti ilmunya gak usah 2 kali berdesak-desakan begitu. Nanti aja tawaf ifadahnya sekalian mau pulang. Misalkan ngambil nafar awal, ya tawaf ifadahnya 12 Dzulhijjah. Mengambil nafar tsani, tawaf ifadahnya 13 Dzulhijjah, sekaligus niat tawaf wada. 7 kali untuk tawaf ifadah dan tawaf wada boleh, atau 7 putaran niat tawaf ifadah dulu, setelah itu lanjut niat tawaf wada 7 putaran, jadi 14 putaran. Tapi kan gak bolak-balik ke penginapan, gak madara. Karena
baik bisa 14 putaran, itu bagus. Niat ifadah, setelah ifadah niat wada, atau 7 putaran untuk 2 paniatan, niat ifadah dan wada. Setelah itu sa'i, sudah selesai, disebut tahallul akbar. Boleh semuanya. Setelah tawaf ifadah boleh melakukan apa saja, walaupun hubungan suami istri udah boleh. Tapi tahallul asgor, ketika sudah tahallul di jumrah aqabah, boleh melakukan apa saja. Tidak memakai kain ihram, boleh pakai baju biasa. Tapi satu masih dilarang, yaitu hubungan suami istri. Namun setelah tawaf ifadah, setelah melakukan tawaf ifadah dan sa'i, semuanya larangan itu menjadi hilang. Poinnya adalah boleh menggabungkan tawaf ifadah dan tawaf wada. Kemudian bagaimana tidak tawaf ifadah untuk wanita yang masih haid di tanggal 10 Dzulhijjah? Maka boleh dia melakukan sa'i terlebih dahulu. Yang biasanya tawaf kemudian sa'i setelah tawaf, tertibnya begitu. Namun lagi-lagi pendapat Hanafi, mazhab Hanafi tidak mensyaratkan itu. Boleh tidak tertib dalam tawaf ifadah jika wanita yang sedang haid tanggal 10 Dzulhijjah belum bisa untuk tawaf, maka sa'i saja dulu. Setelah tanggal 13 Dzulhijjah mengambil nafar tsani, kemudian tawaf ifadah dan tawaf wada, sudah cukup. Sa'inya kan udah di tanggal 10. Karena hanya tawaf yang disyaratkan suci dari 2 hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Adapun wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lontar jumrah maupun sa'i tidak disyaratkan untuk suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya begitu-begitu harus ngerti ini. Apa yang udah daftar-daftar tuh mau berangkat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini jarang-jarang bahas yang beginian. Bahkan di manasik juga tidak sampai ke sana perbedaan mazhab ulama, sehingga ada alternatif pilihan rata-rata satu warna yang disampaikan, sehingga banyak jamaah yang di sana juga takut jika melakukan ini dulu atau itu dulu, takut. Apalagi di acara walimatus safar, tidak memungkinkan. Jadi semestinya masjid mengadakan juga ta'lim bab haji itu, karena tidak bisa dipahami secara sepintas, mesti diulang. Jika jamaah haji itu memakai kendaraan dari Arafah ke Muzdalifah,
kemudian dari Muzdalifah ke Mina, jika transportasinya tersedia, maka jarak tempuh yang ia habiskan dengan berjalan kaki dengan rangkaian ritual tadi bisa mencapai 33,5 km. Jalan kakinya 33,5 km. Itu tidak termasuk yang jalan dari Muzdalifah karena tidak kebagian bis. Tidak termasuk itu. 33,5 km total normal jalan kaki. Pertama dari Jamarot dari tenda Mina ke lontar jumroh itu 4,5 km jaraknya, yang lewat terowongan Mina itu. Bolak-balik kan gak nginep di tempat jumroh, bisa nanti kelempar batu. Wah, baik ini ketenda bolak-balik 9 kilo. Itu yang jelas-jelas jalan ya, tidak ada pakai bus di situ. Sekali lontar jumroh itu sudah 9 kilo. Kalau tendanya ada agak dekat 8 kilo. Lontar jumroh 3 kali. 9 kali 3 saja, 3 hari lontar jumroh dari Mina ke Jamarot itu sudah 27 km. Semuanya itu jalan kaki. Gak ada yang pakai bus, kecuali pakai kursi roda. Kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah, sekali tawaf 7 putaran itu diperkirakan jika ia tawafnya dekat Ka'bah, tidak jauh dari Ka'bah, menempuh jarak 500 meter atau setengah kilo. Jika jaraknya jauh, apalagi di lantai 2, yaitu berkali-kali lipat. 2 kali tawaf 1 kilo. Oleh karenanya fisik, ibadah haji itu ibadah fisik, bukan ibadah maliyah saja. Ya fisik, ya harta. Ada ibadah harta saja, ada ibadah fisik saja. Contoh ibadah harta seperti zakat, itu ibadah harta. Kurban, ibadah harta. Orangnya nggak ada, orangnya tidur, jadi. Ada ibadah fisik saja, seperti sholat. Ya, punya duit, nggak punya duit, bisa sholat. Makanya nggak ada alasan saya nggak sholat dulu. Kenapa? Nggak punya duit, nggak bisa. Kalau Ustaz saya nggak kurban dulu, kenapa? Nggak punya duit. Ya, dimengerti. Saya nggak kurban dulu, saya tahun ini nggak bisa zakat. Nggak punya duit, nggak punya beras. Ya, karena itu ibadah harta. Tapi tidak ada saya nggak sholat, nggak punya duit, tidak ada. Itu ibadah fisik seadanya. Selama ruh di kandung badan, selama badan ini masih ada ruhnya, selama badan ini masih ada akalnya, badannya sambil berdiri
tidak bisa berdiri sambil duduk, tidak bisa duduk sambil berbaring. Ibadah badan. Nah, di haji itu ya ibadah badan, ya ibadah harta. Allahumma rzuqna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lam tabur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini agak sedikit berbeda karena masih di hari tasyrik, membahas perkembangan dari tasyrik yang masih hari-hari haji berlangsung di tanggal 12 ini. Jadi sedikit banyak kita sampaikan. Ustadz telat, saya berangkat kemarin, ya mungkin aja ada panggilan lagi kan gitu. Jadi jangan sampai saya hajinya udah, ngapain dengerin yang begituan. Nah, jangan begitu. Ada panggilan lagi gimana? Ada nanti orang lain minta ke beberapa pertanyaan, pendapat dan sebagainya, kan mesti ngerti. Berbeda kondisi di lapangan yang sudah dilakukan dengan ilmu itu berbeda. Ada yang sudah melakukan tapi ditanya rukun dan wajibnya juga nggak tahu. Nggak tahu mana rukun, mana wajib. Yang penting saya ikut aja teman-teman kan gitu. Itu rangkaiannya dia ngerti, tapi dari semua rangkaian itu mana yang wajib, mana yang rukun nggak ngerti kan gitu. Yang penting ikut saja. Ada yang begitu, sehingga kita di sini adalah majelis ibadah dan majelis ilmu digabungkan. Kalau orang hanya bisa ibadah tanpa ilmunya, ya bermanfaat untuk dirinya. Tapi ketika kita juga menguasai pemahamannya, maka bisa untuk memberikan pencerahan kepada yang lain, sehingga pahalanya lebih besar. Itulah bagian dari yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang disampaikan. Jika ada yang ditanyakan, baik terkait ini yang barusan disampaikan maupun terkait yang lain, sholat, kurban dan sebagainya, dipersilahkan, karena kita batasi jangan sampai 6:30 kelamaan. Jam 6 lebih 10, jam 6 lebih 15 itu harus sudah selesai. Silakan jika ada yang ditanyakan, khas untuk membantu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, demikianlah pemaparan ilmu kepada kita, mudah-mudahan apa yang disampaikannya khusus ibarat mengenai ya salam haji ini ya, yang ilmunya ini memang harus benar-benar dipahami ya, supaya kita melaksanakannya mudah ya. Baik, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih Pak Ustadz ya. Saya termasuk yang hari tahun ini belum berangkat gitu ya, karena beberapa kendala. Tapi dari penjelasan tadi itu
saya usul mungkin barangkali ya seperti yang saya sampaikan, ada kajian khusus tentang ibadah haji yang selama ini tidak detail gitu ya. Ini aja masih sangat penasaran gitu ya, karena pada saat mengikut manasik ya, baik itu di KBIH, di kabupaten, di kecamatan, memang hanya global saja gitu ya. Jadi tidak detail tentang pendapat mazhab A, B, C, D gitu ya. Termasuk tadi itu apa rukunnya, apa wajib hajinya gitu ya. Mengapa harus dam? Mengapa kita ngambil tamatu segala macam juga? Karena ada 3 itu. Jadi termasuk mikot juga kan ada pendapat mulai dari mana kita memulai kan. Ada yang dari embarkasi, ada juga yang dari di Jeddah gitu lah. Nah, aturan-aturan ini kan memang kembali ke individu yang mau belajar atau tidak. Tapi mungkin perlu juga disampaikan gitu, kita sendiri punya mandiri itu. Hanya saja kan karena kita ngikutin aturan, jadi sehingga nggak mungkin juga kita sendiri ngelarang ibadah saja. Di sana ikutin semuanya, ya udah kita ikutin aturan KBIH supaya bareng-bareng. Apalagi belum pernah kesana gitu, kan pasti bingung nih. Aduh, saya tahu ilmunya barangkali, contoh namanya, namun juga sendiri-sendiri melaksanakan aturan-aturan itu. Nah, jadi sebatas mengetahui saja. Termasuk juga masalah tadi ya tentang jamarot ya. Saya baru tahu kalau semuanya boleh dilaksanakan tidak tertib gitu, jadi nggak harus perluan juga. Termasuk tawaf tadi menggabungkan antara ifadah dengan wada gitu. Nah, apakah boleh kemudian ya ini mah seorang jamaah haji itu kemudian ya sudahlah kita nggak usah mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan, tapi kita punya masalah sendiri tanpa mengikuti aturan-aturan KB dan segala macam. Tapi kalau beberapa ini barangkali tersesat segala macam itu kan apakah dibolehkan seperti itu? Masih juga pengelolaan dam ya, apakah boleh juga dibayarkan setelah di haji kemudian di Indonesia saja gitu, kemudian dikelola, ada usulan seperti itu. Dan itu saya belum tahu pendapatnya itu bagaimana mengelola dam dikelola oleh pemerintah kita gitu. Jadi mungkin ini lebih kepada usulan juga. Jadi ketakutan kita mungkin jamaah seperti saya tadi, aturan-aturan karena terlalu banyak sehingga KBIH itu hanya mengutarakan satu pendapat gitu biasanya, supaya nggak pusing di sananya barangkali. Biasanya saya coba mengambil positif, tapi apabila mengetahui itu lebih baik. Jadi itu pertanyaan pertama tadi lebih kepada usulan saran kepada BKM barangkali ya, ketika ada mulai musim haji sudah intensitas terhadap kajian-kajian semacam ini, karena baik itu yang belum berangkat apalagi yang belum berangkat itu sangat bermanfaat buat kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, kalau sekarang kan dimanapun orang bisa menyaksikan suatu hal-hal yang yang viral dan lain sebagainya. Nah, ada mungkin sekarang ini ada sholat id misalnya. Sholat id ketika di rakaat kedua yang mestinya 5 takbir, ini baru takbir pertama langsung Al-Fatihah, kemudian baru juga sampai setengah berhenti, kemudian malah takbir lagi. Nah, ini yang sekarang yang sedang terjadi ada di satu daerah. Kemudian yang kedua, Bukan di sini ya? insya Allah bukan. Alhamdulillah bukan. Satu lagi yang kedua, itu ada tayangan video viral juga di kaki Gunung Slamet itu, ada yang sholat id kan dipakai drone mungkin ya. Itu ternyata ada orang yang sholatnya malah di depan imam, karena di belakangnya mungkin sudah habis
malah sholatnya tuh seperti imam di tengah dan sekelilingnya itu makmumnya. Nah ini kan artinya perlu perlu perhatian, perlu penjelasan lah ya, supaya tidak menjadi gagal paham atau bagaimana gitu. Dan yang saya ingin ini kan sih solusinya seperti apa ya, terutama yang pertama tadi, ketika di rakaat kedua mestinya 5 kali takbir lupa ternyata langsung Al-Fatihah, baru Al-Fatihahnya belum selesai malah berhenti kemudian malah takbir lagi ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi soleh, mana bagi soleh nih? Ibu-ibu ada bu mengenai ini bu, tawaf ibadah biasanya kan ibu-ibu ini suka ada tamunya gitu bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, saya waktu naik haji itu 2015 tuh, seingat saya tidak mengalami tidur di tenda karena kata pembimbing itu Pak rombongan, tendanya kan jauh, itu masuknya Mina Jadid ya. Jadi daerah perluasan Mina Jadid. Dan hotelnya pun hotelnya di depan gerbang Mina. Jadi mereka mengarahkan kita tidur di hotel karena sama aja Mina Jadid, cuma bayar dam. Itu bagaimana Pak Ustadz? Sah nggak ini hajinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya berangkat lagi nih. Ini ngajak saya biar nggak terulang. Ada lagi, Bu? Ibu-ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam ilmu pengetahuan ada kemajuan teknologi gitu. Nah sekarang ini murur itu kan khusus bagi jamaah-jamaah yang lansia, tidak perlu turun. Kalau rukunnya kan mestinya Musdalifah itu sambil ngambil kerikil-kerikil itu. Nah ini tekniknya gimana supaya, karena bagi lansia kan tetap di atas bis, apakah kerikil-kerikil tadi sudah disangu dari sebelumnya atau disiapin sebelumnya, atau di Musdalifah itu sendiri terus langsung ada yang petugas-petugas ngasihkan kerikil-kerikil itu ya, menyambung masalah penginapan tadi. Sekarang hotel-hotel yang dekat dengan Jamarot itu boleh sekarang ini nginap di hotel, tidak perlu nginap di Mina. Ini apakah seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu kemajuan teknologi atau kemajuan agama sehingga rukhsah itu sendiri bisa dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, satu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pengen nanya tentang dam. Ya, dam itu kan kebanyakan kejujuran, ya. Artinya misalnya melanggar dam, misalnya kelupaan apa gitu ya, pakai baju yang berjahit atau apa, tapi kelupaan, padahal dia udah ikram misalnya gitu. Nah, itu kemana kita harus membayar dam, dan pengelolaan dam itu sendiri sebenarnya untuk apa, bagaimana gitu? Apakah yang nerima damnya itu adalah pemerintah Indonesia misalnya, atau penyelenggara haji gitu ya, atau dari ketua rombongan sendiri atau KPIH, atau bagaimana gitu mengenai dam ini? Karena sekali lagi kebanyakan, bahkan mungkin ada yang nggak sadar gitu ya, ada yang nggak sadar misalnya sudah ikram kok
merusak tanaman misalnya gitu ya, metik misalnya atau metik daun atau apa gitu ya. Nah ini yang saya kurang tahu itu damnya itu pengelolaannya gimana dan untuk apa. Terus yang kedua pertanyaan saya mengenai tawaf wada tadi. Selama ini kan kalau sudah tawaf wada ya nggak perlu lagi ke Masjidil Haram karena memang sudah pamit istilahnya begitu. Sebenarnya kalau tawaf wadanya sudah masih 2 hari atau 3 hari apa nggak boleh lagi ke Masjidil Haram? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, dah cukup. Ini sampai lebih seperempat atau 10-nya, jangan sampai 6:30. Baik, terkait tadi pertanyaan dan usulannya, karena memang seperti yang disampaikan tadi, manasik di Kemenag maupun di KBIH itu memang terbatas, tidak menjelaskan bagaimana pendapat para ulama yang beraneka ragam ketika dalam kondisi tertentu. Ternyata mereka itu satu pendapat yang diambil ketika ada keterlambatan maupun ketika ada zahmah, kepadatan, tetapi mereka melakukannya dengan penuh keraguan-raguan gitu. Ada mang-mang gitu, bolehnya begini, bukannya begitu dan sebagainya. Karena memang tidak menguasai itu. Dan rata-rata katanya tadi supaya tidak keluar dari rombongan ya. Silahkanlah, silahkan untuk wabil khusus blok C, blok A, blok B, blok apa lagi di sini itu. Misalkan jamaah hajinya ada berapa, didata, kemudian nanti di samping yang resmi dari KUA atau Kemenag dan KBIH-nya, masjid juga melakukan training tentang haji bagi yang mau haji. Itu ditinjau dari bukan pelaksanaannya saja, tutor atau petunjuk pelaksanaannya saja, tutorialnya, tapi pada wawasan keilmuannya tentang haji itu sendiri, yang itu kurang atau bahkan tidak dibahas, lebih pada praktek. Bahkan apalagi jika berbicara hikmah dan asror, rahasia dibalik itu tidak, rata-rata pada kedisiplinan di sana. Sehingga masih banyak dari kebijakan-kebijakan itu yang belum dimengerti. Ya itu silahkan ya, usulan-usulan ya nanti bisa dikomunikasikan lah. Kita kan selama ini mendata jamaah yang akan berangkat itu karena ingin memberikan sedikit bantuan atau bekal, tapi edukasinya masjid sendiri tidak memberikan itu. Ke depan padahal imma kerjasama dengan KBIH maupun Departemen Agama, atau kita melaksanakan mandiri training untuk para hujjaj. Saya kira untuk usulan itu baik dan bisa direalisasikan ya.
Ini yang beliau tanyakan ada di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Saya jawab pada dan dulu. Apabila Imam Id lupa takbir, itu namanya takbir tambahan di luar takbiratul ihram. Takbir tambahannya setelah takbiratul ihram di salat Id itu jika rakaat pertama 7 kali. Jadi plus takbiratul ihram menjadi 8. Takbiratul ihram 1 kali, takbir tambahan 7 kali. Untuk rakaat kedua setelah takbir intikal atau pemindahan dari sujud ke berdiri, Allahu Akbar, setelah itu takbir 5 kali. Bagaimana jika lupa si imam atau kita sendiri munfarid lupa tidak takbir setelah dari sujud ke berdiri Allahu Akbar langsung baca Fatihah. Ya lanjutkan Fatihahnya. Kalau malah Fatihahnya dijeda dengan takbir malah batal. Takbir tadi itu hukumnya sunnah, bukan suatu kewajiban. Kalau takbir tidak pada tempatnya, misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar, Allah kejedar jadi ya batal gitu. Jangan sama takbir sama ayat yang lain dijeda juga nggak boleh. Ar-Rahmanir Rahim, fasholli li rabbika wanhar, ya batal gitu. Fatihah selesai juga nggak boleh takbir baca surat gitu. Kalau takbir langsung ruku. Jadi yang tadi itu tengah-tengah Fatihah malah baca takbir itu malah batal sebetulnya, malah batal. Kemudian yang di Gunung Selamat itu, Gunung Selamat, Gunung Kidul, Gunung Selamat. Jadi sholat Id dipantau dari drone, di atas imam, makmum di depan imam itu. Ya tidak sah, tidak termasuk berjamaah maksudnya. Itu namanya sama saja dengan sholat sendiri. Di antara syarat jamaah, si makmum tidak boleh di depan imam, posisinya depan imam, kecuali di Masjidil Haram, depan Ka'bah. Ya imam, makmum depannya imam, sampingnya imam. Tapi ketika imam berdiri di tempatnya, misalkan ini apa namanya, Maqam Ibrahim, depannya Maqam Ibrahim, imam itu di situ. Di garis ini antara rukun Hajar Aswad dan rukun Syami atau rukun Iraqi itu tetap tidak boleh ada yang di depan imam. Kalau yang sholat, kalaupun ada yang berdiri depan imam itu askar, para penjaga. Jadi imam umpama di Masjidil Haram di depan Ka'bah, itu jaraknya 5 meter di depan Ka'bah atau 3 meter umpama, maka yang sejajar dengan imam itu mesti di belakang imam. Tapi yang di samping kiri, kanan maupun depan itu boleh hanya mereka 1 meter saja dengan Ka'bah, itu boleh. Sebelah sini 1 meter, 1 meter, 1 meter depan Ka'bah. Imamnya sendiri antara Ka'bah itu 3 meter. Itu boleh. Itu lebih dekat daripada imam di sisi-sisi yang lain dengan Ka'bah. Tapi untuk yang di sininya, di
dekat makam Ibrahim itu tidak boleh di depan imam, gitu. Harus tetap di belakang imam. Sementara yang samping-samping ini maupun yang depan boleh lebih dekat dengan Ka'bah. Karena garisnya berbeda. Itu. Kalau yang tadi itu yang di sana itu tidak termasuk berjamaah. Allah yataqaddamal ma'mumu anil imam, syaratnya si makmum jangan di depan imam. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Haji Asep, haji tahun 2015, tidak nginep di Mina, ya. Tidak di tenda maksudnya ketika Jamarot, tapi nginep di hotel. Kebetulan pemukimannya di daerah Mina Jadid termasuk di situ. Saat itu bayar dam nggak Pak Haji? Saat itu bayar dam nggak? Diminta bayar dam sama yayasan. Masya Allah. Ganggan mabit di Mina. Baik. Di kita ini atau pemerintah sekarang ada namanya program Tanazul. Apa itu Tanazul? Tanazul adalah menempatkan jamaah tidak di tenda ketika musim lontar jumroh. Apalagi jika tenda itu dekat dengan tempat lontar jumroh atau jamarot. Lebih baik di hotelnya atau pemukimannya. Nah, itu namanya tanazul. Apakah mewajibkan dam? Ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan wajib bayar dam, ada yang mengatakan tidak, karena mabitnya di Mina itu sendiri menurut sebagian ulama bukan suatu kewajiban. Yang wajibnya yang lontar jumrohnya itu. Kalau lontar jumrohnya tidak dilakukan, baru kewajibannya terlanggar lalu bayar dam. Tinggalnya tidak di Mina pada masa lontar jumroh itu tidak termasuk melanggar suatu kewajiban selama dia tetap melontar jumroh. Makanya ulama Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan bermalam di Minanya itu sendiri bukan ibadah. Ibadahnya lontar jumrohnya itu. Kenapa kok disarankan? Kenapa kok pada nginep di Mina? Supaya dekat ke tempat jumroh. Nah, kalau pemukimannya, hotelnya lebih dekat ke lontar jumroh, kenapa tidak? Kenapa harus di tendanya Mina? Sekarang kan banyak perluasan tuh. Justru afdolnya ya di tempat penginapan yang dekat ke lontar jumroh. Misalkan dari tendanya 5 km ke Jamarot, dari penginapannya 2 km, afdol mana? Afdol di penginapan yang lebih dekat ke Jamarot daripada dari tenda Mina. Itu menurut Malikiyah dan Hanafiyah. Kalau saya yang punya yayasannya, Bapak enggak, saya suruh bayar dam, Pak, enggak. Kalau saya yang yayasannya, kalau mau sedekah silahkan, tapi enggak, saya suruh bayar dam. Nah, itu namanya tanazul. Dulu 2012 belum ada skema tanazul, itu belum. Sekarang yang dilakukan Pak Haji dulu itu justru sekarang diberlakukan secara masif. Kebijakan Departemen Agama secara masif diberlakukan dan tidak dikenakan dam lagi. Ya, tidak dikenakan dam. Yang penting lontar jumroh. Ala kulli hal, apa yang dilakukan oleh Pak Haji dulu, pertama
pertama, lontar jumrahnya sudah dilakukan. Kemudian bagi yang mewajibkan bermalam di Mina sudah diganti dengan dam. Ala kulli hal lebih hati-hati sebetulnya. Dikhawatirkan pendapat ulama yang mewajibkan juga tinggal atau bermalam di di Mina itu yang benar. Jadi bayar dam. Namun bagi yang ngerti jamaah ini ke depan, kalau ternyata nanti ikut skema tanazul dan tidak bayar dam, tidak apa-apa. Yang penting kita melakukan lontar jumrah itu. Pak Haji sudah sah, Pak Haji sudah sah. Tapi kalau mau berangkat lagi sama saya, ahlan wa sahlan. Ya kan, bisa jadi dapat undangan dari kerajaan untuk abdi atau para pengaman negara gitu kan, dapat untuk penghargaan Kapolsek terbaik se-Indonesia gitu. Insya Allah sah. Baik, pertanyaan berikutnya tentang murur. Apa itu murur? Murur yang mabit di Muzdalifah tidak turun tapi cukup di bis. Wabil untuk lansia maupun kaum disabilitas. Itu di bis saja, diem di bis gak turun sama sekali. Bahkan hanya lewat saja mungkin. Lewat saja, orang lewat saja nggak diem, nggak parkir, udah parkir kok macet. Di Muzdalifah itu udah macet, udah macet itu. Nah itu namanya murur, Nah dengan perkembangan sekarang sudah banyak yang menyediakan kerikil Pak di Muzdalifah itu. Walaupun tidak turun ke Muzdalifah, tidak turun bersama yang lain, turun dari bis maksudnya, sudah banyak yang menyediakan. Bahkan sekarang katanya tidak seleluasa dulu, sudah di plastik itu sudah diatur. Yang penting ngambil di Muzdalifah, kerikil itu 7 saja untuk jumrah Aqabah tanggal 10-nya besoknya. Sedangkan Jamarat tanggal 11, 12 bahkan dengan 13 itu di Mina saja. Tidak usah ngambil banyak-banyak dulu 70 kerikil atau 49, tidak usah segitu dulu ketika di Muzdalifah. Keberatan. Nanti saja, karena sunnahnya 7 di Muzdalifah, ngambil ba'da fajar, ba'da subuh, kemudian sisanya itu 49 maupun 21 itu di Mina, sisanya. Itu murur ya. Dan itu sah karena yang penting mabit di Muzdalifah itu bermalam melewati jam 00 malam sampai subuh. Yang penting itu melewati masa-masa itu. Tapi jika orang mururnya pakai pesawat atau wukufnya pakai pesawat, tidak sah. Lah, iya. Ini orang kaya nih kita nih, nyewa helikopter. Dulu pernah terjadi Ratu Jordan demikian. Dia sakit, kemudian naik helikopter, dilewatkan helikopter itu di atas Arafah. Supaya ia dianggap wukuf. Ada di Ratu Jordan demikian. Ya jangan dibayangkan kita mah jangan helikopter. Bisa aja nggak kebagian kita mah. Tapi ulama
kebanyakan tidak mensahkan itu, kecuali tawaf. Bapak tawaf, orang tawaf pakai helikopter sah, Pak. Jadi Baitullah, Ka'bah, udaranya saja berlaku, tetap itu Ka'bah. Arafah tidak, daratnya saja. Sehingga orang yang berdiam diri di atas pesawat, di atas Arafah tidak termasuk wukuf, tapi orang yang muter-muter di atas dengan helikopter di atas mengelilingi Ka'bah di udara termasuk wukuf. Jadi kalau sakit upayakan tetap wukuf di Arafahnya di tanah, tawafnya silahkan muter itu pakai helikopter, tapi tentunya agak jauhan karena tidak boleh deket-deket banget di atas Masjid Haram. Karena Ka'bah itu nyambung langsung ke langit ketujuh dengan Baitul Ma'mur. Dari tanah barat ini sampai ke langit ketujuh itu Ka'bah masih berlaku. Makanya kita sholat menghadap kiblat, ya arah kiblat sana, tidak kiblat yang di bawah, tapi kiblat yang di udara. Gitu. Karena garis vertikal ke atas itu kiblat. Termasuk untuk yang astronot yang di atas. Ya, tetap ke atas begini. Maksudnya arahnya sama di udara. Di mana Mekah, ya ke situlah mengarah. Itu untuk skema apa? Murur. Ya. Skema murur. Untuk bayar dam. Dam kemarin Kementerian Agama sudah mengkaji boleh pelaksanaan dam di Indonesia, tapi MUI mengharamkan, sehingga terjadilah sebuah pengupayaan bagaimana dam juga sampai ke Indonesia. Dari dam jemaah haji di Saudi Arabia itu, jemaah haji kita tetap dagingnya dikirim ribuan kilo ke tanah air, ya, walaupun ke kita nggak nyampe, nggak tahu dialihkan kemana. Pengakuan dari Kementerian Agama sih demikian. 350.000 jamaah Indonesia itu damnya itu tetap dikirim tiap hari, dibawa oleh pesawat daging dam dari mana? Dari Saudi. Itu sebagai solusi, karena jika damnya itu dibayarkan di sini, damnya dibayarkan di sini, maksudnya disembelihkan di sini, tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, karena dam menurut MUI mesti disembelih di tanah haram. Walaupun demikian, Departemen Agama tetap menyediakan bagi yang ingin bayar dam di Indonesia masuk nomor rekening yang ini, itu kan, menyediakan nomor rekening bagi yang ikut pendapat ingin membayarkan dam di Indonesia. Yaitu kembali ke kejujuran yayasan lah, gitu. Yayasan pengelola haji kemanakan, kemudian harganya juga bagaimana, itu tentu. Kemudian kejujuran jamaah juga jika melanggar, karena satu kali melanggar satu dam, melanggar lagi satu dam. Motong kuku bayar dam, udah motong kuku bayar dam satu, besoknya belum waktunya gunting rambut, bayar dam lagi dua, satu sanksi satu dam. Adapun haji tamattu yang umroh terlebih dahulu kemudian haji, dan juga haji qiron yang membarengkan umroh dan haji, membayar dam bukan sebuah sanksi. Itu bukan sanksi. Dam di sini adalah bagi haji tamattu dan juga qiron bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sekali keberangkatan bisa melaksanakan dua, yaitu umrah dan haji. Haji tamattu kebanyakan orang Indonesia melakukannya karena
datang lebih awal, ia umroh dulu kemudian bersenang-senang dalam arti memakai pakaian biasa, jalan-jalan dan sebagainya. Ketika masuk musim haji tanggal 8 baru ia mikot di tempatnya untuk haji, ihram untuk haji. Nah, itu namanya haji tamattu, umroh dulu kemudian haji. Nah itu untuk dam ya. Nah, satu lagi apa tadi Pak Jasar itu? Satu lagi selain dam, pertanyaan yang kedua. Hah? Iya, ya. Satu lagi apa tadi? Kan dua ya? Ya, atau ifadah ya? Tawaf wada itu kalau sudah dilakukan betul-betul memang mau pamitan Pak. Kalau sudah tawaf wada ke situ lagi, tawaf wada yang tadi gugur dengan pengertian tawaf wada lagi gitu. Udah tawaf wada nih subuh nih, udah subuh tawaf wada, kemudian ke Masjidil Haram lagi, maka ia terhitung belum tawaf wada lagi, pamitan lah gitu ya. Makanya tawaf wada disesuaikan, kita mau ke bandara jam berapa, oh habis duhur sepertinya kita setelah sholat subuh langsung tawaf wada karena nggak keburu ini tawaf wada. Nah, harus ada estimasi waktu. Kalau berangkat ke bandaranya tank dari penginapan misalkan pada maghrib, ya janganlah pada subuh tawaf wada. Tawaf sunnah saja gitu. Jadi tawaf wada itu pastikan sudah tidak kembali lagi ke Masjidil Haram. Jika setelah tawaf wada kemudian masuk lagi ke Masjidil Haram, maka ya sholat lagi Masjidil Haram, maka tawaf wada lagi. Itu ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Silakan Pak Haji.